Ya, perkenalkan nama saya Alrik Dewantara Suryanto Putra. Di sini saya ngebuat kayak suatu web yang di mana kalian nggak perlu ngantri untuk memesan makanan. Nah, di sini itu saya mengurangi yang namanya antrian. Antrian itu memakan waktu yang cukup panjang, kalau misal antriannya panjang tapi. Nah, kalau misal antriannya panjang, terus di situ kalian ngantri untuk mendapatkan makanan di suatu kafe ataupun villa, ataupun ya rumah makan misal. Nah, di situ kalian menghabiskan beberapa menit yang terbuang sia-sia untuk hanya mengantri. Dan di situ ya mungkin cukuplah penjelasan dari saya. Silakan Bang Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dava Afif Zaki dengan NIM 25SA31A066. Eh, jadi tugas saya di sini di dalam proyek ini ya akhir pemrograman web itu bertugas sebagai eh, pengembangan di bagian menu dashboard dan riwayat transaksi. Dan jadi di dashboard ini itu saya buat untuk mengelola dari tampilan gimana sih kasirnya itu ini ya bekerja gitu. Saya akan perkenalkan satu-satu ya. Jadi di menu dashboard ini di sini tuh ada tombol yang namanya omset, total pesanan, workspace sampai variasi menu ya. Nah, untuk implementasi dari ininya sendiri di menu dashboard itu ketika eh, ini apa pelanggan di live pesanan masuk ini itu ketika nanti pelanggan memesan sebuah ini ya menu tuh yang dimana menunya itu nanti dipesan lewat situs web ya. Situs web dari pelanggan itu berupa seperti ini ya, dengan link lbov.netlify.app ya. Jika nanti pelanggan itu memesan dari situs web, contohnya saya demonstrasikan seperti ini. Oke, dan ini muncul pesanan sudah berhasil dikirim ya. Dan yang nanti akan langsung diteruskan ke website kasir Dashboard Pro. Dan untuk website kasirnya sendiri, Dashboard Kasir Pro-nya ini kita memang pakai localhost bukan di hosting ya. Jadi ini benar-benar full menggunakan file offline yang nantinya itu kita gunain di ini ya gadget kasir gitu aja. Nah setelah live pesanan masuk, nanti di sini sudah ada ini ya, detail pesanannya. Kalau dari sini itu pelanggan pesan dari meja nomor 3 dengan pelanggan bernama Dava. Itu aja sih. Dan pesanannya menyesuaikan dari menu order di situs ini. Situs Netlify, lbwafil dan netlify.app gitu aja. Dan untuk menu di kanan, kita selesaikan dulu ya. Di sini ada kalau misalnya kita selesaikan tombolnya langsung ada konfirmasi pembayaran. Nah, konfirmasi pembayaran di sini saya buatkan untuk memitigasi atau mencegah namanya kesalahan dalam ini ya order. Jika nantinya itu suatu waktu itu apa si si ini pelanggan itu belum selesai pesan, maka nanti akan ada konfirmasi. Begitupun juga nanti kalau klik batal juga nanti akan ada pop-up notifikasi konfirmasi pembatalan. Itu aja sih. Oke. Kalau misalnya kita selesai, maka nanti akan langsung muncul struknya ya, simulasi struknya seperti ini. Dan itu langsung bisa dicetak kalau kita itu. Nah, kalau misalnya kita cetak nanti akan ada print preview online offline ya, seperti ini ya. Bisa saja. Oke. Dan kemudian di sini ada tombol di sebelah kanan yaitu kasir manual ya. Kalau di kasir ini sebenarnya ini untuk menanggulangi ketika di apa ya di meja itu sudah penuh, maka nanti si pelanggan itu akan eh, antre langsung ya tanpa langsung duduk di meja. Jadi dia itu langsung bisa transaksi langsung dari kasirnya dan itu datang dan memesan langsung ya. Ini kalau ini untuk handler saja sih. Ketika nanti antriannya panjang itu aja. Begitu kita cara pesannya itu kita tambahkan dulu nasi ayam misalnya.
sama coffee gula aren. Kita tambah lagi secara manual. Setelah itu langsung kita bayar ya. Klik tombol bayar. Situ ada pop-up konfirmasi seperti biasa. Situ kita ada tombol cetak buat mitigasi cetak itu aja. Oke. Dan untuk paling bawah sendiri ini ada tombol omset aktif ya. Omset aktif di sini itu kelihatan kalau per hari itu ada berapa itu eh, pendapatannya gitu aja sih. Terus kalau yang di tombol ini nih, kita di sini kalau misalnya mau ngeriset ini ya, omset hari ini itu nanti kalau kita diklik nanti akan ada muncul pop-up konfirmasi. Kalau di sini tuh transaksinya mau di-reset gitu aja. Kalau misalnya kamu tuh sewaktu-waktu kepingin hapus histori transaksi, biar nggak pusing nanti itu pendataannya, gitu aja sih. Setelah itu saya langsung ke riwayat transaksi ya. Di sini di riwayat transaksi itu hasil dari transaksi yang tadi sudah saya lakukan ya. Yang tadi ini satunya transaksi dari kasir dan juga satunya dari yang manual itu di menu kasir manual ini ya. Di bagian kanan ini ya, live pesanan masuk. Nah, ini datanya sudah kebaca ya. Tadi kasirnya itu pesen nasi ayam sama kopi gula aren dengan tipe itu walk in. Walk in itu berarti dia tuh langsung ini ya, bayar langsung dari kasirnya. Pesan langsung gitu maksudnya. Dan yang paling bawah ini ada online. Jadi pesanan ini tuh udah langsung diambil dari meja ketiga. Itu aja guys. Untuk fitur lengkapnya juga di sini bisa ada export Excel biar langsung di itu ya report laporan ya. Kita langsung download, begitu kita download, kita langsung lihat saja ya hasil dari laporan transaksinya dari sebuah pelanggan. Dan beginilah hasil dari laporan transaksinya, guys. Gitu aja. Oke, mungkin cukup dari saya tuh penjelasan riwayat transaksi dan dashboard ya. Dan untuk menu stop itu langsung dilanjutkan kepada sama Lasito Dwi Nugroho. Persilakan kepada Lasito untuk menjelaskan di bagian menu stop. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Lasito Nugroho. Saya di sini bertugas untuk menjelaskan di fitur menu dan stop. Kita langsung saja menuju fitur menu dan stop. Di sini kita menawarkan untuk menambahkan menu-menu baru dari admin, yaitu kita terdapat nama menu, harga, dan juga stop. Dan di sini kita bisa menambahkan gambar yang menarik untuk menu tersebut. Kita contohkan saja. Di sini kita ketik harganya, kita bisa masukkan 25.000. Dan di sini kita bisa mengatur stok berapa banyak yang kita ada. Misalnya kita pilih 15. Nah, di sini bisa upload gambar ataupun tidak. Di sini kita sifatnya untuk upload gambar opsional. Jika tidak ada upload gambar, kita langsung ketik simpan. Dan di sini sudah terdapat menu yang kita tambahkan di daftar menu. Dan untuk menu yang sudah ditambahkan, kita terdapat di variasi menu dan sudah bertambah dari 2 menjadi 3 menu. Oke, sekian penjelasan tentang fitur menu dan stop. Untuk fitur karyawan bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari rekan saya, Toto. Perkenalkan saya Wahyu Setiawan dengan NIM 25SA31A086. Ini saya akan menjelaskan di bagian manajemen karyawan. Oke, di menu ini adalah halaman untuk menambahkan jadwal dari karyawan. Contohnya di sini ada kasir, barista, waiter, atau karyawan kitchen. Jadi di sini kita hanya menambahkan data untuk jadwal para karyawan seperti itu. Langsung saya contohkan saja, semisal untuk nama karyawan saya sendiri, misal dengan jabatannya itu waiter. Lalu bisa memilih antara shift pagi, shift sore, atau full day. Saya contohkan shift pagi. Kita mulai start semisal jam 7 lebih 30.
lalu selesai contoh jam 11, lalu tambah. Oke, sudah masuk datanya di sini. Lalu di bagian aksi ini bisa menghapus, hanya bisa menghapus saja untuk data jadwalnya. Dihapus dulu baru bisa diedit ulang. Selesai rubah shift sore, kita mulai jam 1, lalu selesai jam 4. Nah, dan di data karyawan ini sudah ada fitur untuk diekspor ke Excel. Jadi di sini langsung masuk ke data download. Begitu. Oke, sekian presentasi dari saya terkait menu karyawan ini dan sekalian untuk menutup presentasi dari tim kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.